Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Bisnis Internasional izin mempresentasikan tentang produksi internasional. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 9, saya Nesa Imaniti. Saya Pradita Yuwana Risma. Dan saya Zia Syahira Irawan. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah International Knowledge Management, yang kedua adalah International Supply Chain Management, dan yang ketiga adalah International Manufacturing. Selanjutnya, topik pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan yaitu apa itu manajemen pengetahuan. Jadi singkatnya manajemen pengetahuan atau International Knowledge Management itu merupakan praktik pengumpulan, menyimpan, mengelola dan membagikan pengetahuan yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Lalu manajemen pengetahuan itu mencakup 3 hal penting, yaitu identifikasi pengetahuan kunci yang merupakan mengidentifikasi jenis pengetahuan yang paling berharga dan juga relevan untuk organisasi, merupakan langkah pertama dari manajemen pengetahuan. Jadi ini mencakup pengetahuan tacit atau pengetahuan yang ada dalam pikiran individu dan juga pengetahuan eksplisit seperti dokumen, data, atau informasi. Lalu yang kedua ada pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan, mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi pengetahuan dalam berbagai format seperti database, repositori, sistem pengetahuan, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh karyawan lain. Lalu yang ketiga ada menyimpan dan membaca informasi. Next. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama ada identifikasi pengetahuan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengidentifikasi jenis pengetahuan yang relevan untuk organisasi atau perusahaan. Kemudian ada pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan sehingga mudah diakses oleh orang lain, yaitu karyawan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini memastikan pengetahuan itu mudah diakses oleh seluruh anggota organisasi yang membutuhkan. Nah, aksesibilitas ini tuh melibatkan penggunaan alat dan teknologi seperti basis data, portal pengetahuan, atau bisa juga sistem manajemen dokumen. Lalu yang keempat ada integrasi dengan strategi bisnis. Manajemen pengetahuan itu harus selaras dengan tujuan strategi bisnis organisasi. Karena manajemen pengetahuan itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dan juga mendukung pencapaian suatu tujuan bisnis. Lalu aspek terakhir, aspek yang penting dalam knowledge management yaitu evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Jadi melakukan evaluasi berkala terhadap proses manajemen pengetahuan perusahaan itu tuh penting sehingga dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk perkembangan organisasi berdasarkan temuan dari evaluasi tersebut. Nah, menerapkan manajemen pengetahuan secara efektif dalam sebuah organisasi ini tuh tantangan yang kompleks dan penting dalam era informasi dan teknologi saat ini. Mungkin boleh di next. Walaupun penerapan manajemen pengetahuan ini efektif dan membawa peluang yang sangat besar untuk merubah cara perusahaan bekerja dan juga inovasi, karena mudahnya akses informasi dan juga pengetahuan yang cepat, tetapi menerapkan manajemen pengetahuan dengan efektif ini melibatkan berbagai tantangan. Yang pertama yaitu budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi agar lebih mendukung berbagai pengetahuan dan pembelajaran itu menjadi tantangan, terutama jika budaya dalam sebuah perusahaan itu sifatnya tertutup. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Jadi menjaga keamanan pengetahuan organisasi sambil memungkinkan akses yang cukup karyawan itu bisa membingungkan bagi perusahaan karena privasi dan juga aksesibilitas itu harus imbang. Selanjutnya, teknologi yang tidak memadai. Implementasi sistem dan teknologi manajemen pengetahuan yang tidak memadai atau kompleks itu sangat menghambat kesuksesan. Lalu yang keempat ada manajemen perubahan. Mengelola perubahan dalam organisasi terkait dengan manajemen pengetahuan seperti perubahan proses atau kebijakan dapat menimbulkan resistensi.
Yang terakhir adalah kesulitan dalam mengukur nilai. Mengukur dampak manajemen pengetahuan pada kinerja organisasi itu bisa sulit, sehingga sulit untuk meyakinkan para stakeholder tentang manfaat knowledge management ini. Tetapi peluang dalam menerapkan manajemen pengetahuan secara efektif dalam sebuah organisasi mencakup kemampuan untuk meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kemampuan pengambilan keputusan dengan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, memungkinkan akses mudah ke pengetahuan yang relevan, serta membantu mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, manajemen pengetahuan juga dapat memperkuat budaya pembelajaran dan juga pengembangan karyawan, sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif dan sangat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, walaupun banyak pula tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai International Supply Chain Management. Jadi manajemen rantai pasokan internasional ini mengacu pada semua operasi yang terlibat dalam pengadaan, produksi, pengangkutan, perakitan, dan penyelesaian produk atau layanan. SCM global terjadi ketika perusahaan berada dalam posisi untuk membeli dan menerima pengiriman barang mentah. Perkembangan pada International Supply Chain Management ini dapat dianalisis baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan ekologi di tingkat makro, dan dari perspektif korporasi dan bisnis di tingkat mikro. Outsourcing yang sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan internasional ini ada 3. Yang pertama yaitu outsourcing internasional. Kecenderungan multinational enterprise semakin besar untuk fokus pada kompetisi inti mereka sendiri dan melakukan outsourcing fungsi rantai nilai lainnya ke mitra eksternal. Ketika sebuah perusahaan melakukan outsourcing fungsinya kepada pemasok atau kontraktornya, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari keunggulan kompetitif pihak lain yang dapat diperoleh dari kombinasi biaya yang lebih rendah dan kompetensi yang lebih besar dalam produk atau layanan tertentu. Pencarian keuntungan sangat penting dalam konteks internasional, di mana perbedaan kinerja bahkan lebih besar dibandingkan jika perusahaan hanya mempertimbangkan mitra domestiknya. Banyak perusahaan multinasional kini memprioritaskan indikator kinerja keuangan seperti laba atas ekuitas dibandingkan tujuan tradisional perusahaan seperti pangsa pasar. Yang kedua yaitu outsourcing produk. Perusahaan tidak lagi gentar dengan masalah koordinasi yang dapat timbul ketika melibatkan mitra luar dalam proses produksinya. Komunikasi antar perusahaan telah ditingkatkan dengan mengembangkan pertukaran data elektronik dan aplikasi berbasis internet seperti inventaris yang dikelola oleh vendor, perkiraan perencanaan kolaboratif, dan pengisian ulang atau respons konsumen yang efisien. Untuk lebih kompleks, ada keuntungan tambahan dari mengakses meskipun tidak secara langsung teknologi apapun yang digunakan pemasok untuk memberikan masukan. Dengan melakukan outsourcing pada fungsi-fungsi yang tidak penting, perusahaan dapat lebih fokus untuk fungsi-fungsi yang paling produktif bagi mereka. Yang ketiga adalah outsourcing layanan. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan tajam dalam layanan outsourcing. Salah satunya penjelasan berkaitan dengan pembagian aktivitas multinational enterprise antara proses internal dan proses eksternalnya. Seiring berjalannya waktu, gelombang pertama ini disertai dengan meningkatnya minat untuk melakukan outsourcing layanan yang terkait dengan menjalankan proses internal perusahaan. Sedangkan 20 tahun yang lalu, kebijaksanaan yang diterima adalah bahwa negara-negara industri yang lebih tua akan mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi, sementara negara-negara berkembang berfokus pada operasi-operasi yang berbiaya rendah dan padat karya. Maka jelaslah saat ini bahwa negara-negara berkembang akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang berbiaya rendah dan padat karya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan outsourcing. Perusahaan yang membeli bahan baku menjadi bergantung pada pemasok sehingga kehilangan kemampuan untuk menghasilkan bahan baku dan pengetahuan khusus yang diperoleh dari bahan tersebut. Ketergantungan menciptakan kerentanan pada beberapa tingkatan. Yang terburuk adalah jika pemasok ini bangkrut dan tutup, maka multinational enterprise mungkin terpaksa menghentikan operasinya sampai dapat mengatur saluran alternatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan pemasok. Yang pertama itu adalah hubungan pasokan jangka pendek. Nah, pasokan jangka pendek ini, subkontraktor diminta untuk mengajukan penawaran baru setiap kali kontraktor ingin menambah pasokannya. Artinya, penawaran mereka hanya akan sesuai dengan tawaran terakhir mereka dan selalu berisiko kehilangan bisnis jika kualitas atau harganya tergelincir. Terdapat sedikit ruang untuk loyalitas atau perencanaan bersama dalam hubungan seperti ini, namun hal ini memaksa pemasok untuk tetap kompetitif.
Yang kedua adalah hubungan pasokan jangka panjang, yaitu fokus dalam model pasokan ini adalah pada kolaborasi di tingkat atas dan bawah rantai pasokan. Sistem pasokan ini adalah contoh utama bisnis yang tertanam dalam konteks budaya. Yang terakhir adalah kompromi model andalan. Sejumlah perusahaan multinasional barat telah bergerak selama bertahun-tahun untuk membangun rantai pasokan kolaboratif serupa. Pendekatan ini yang digambarkan sebagai konsep flagship oleh Rukman dan Dekras seringkali dilakukan oleh kontraktor utama yang bersaing di pasar atas nama mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah international manufacturing. Nah, istilah manufaktur berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu manus dan factus. Manus berarti tangan dan factus berarti mengerjakan. Nah, dari pengertian secara singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa manufaktur adalah pengerjaan dengan tangan atau proses pembuatan suatu produk dengan menggunakan tangan. Nah, saat industri manufaktur lebih dikenal dengan arti proses pembuatan produk dengan bantuan mesin, atau dikerjakan secara otomatis sepenuhnya, meskipun dikerjakan secara otomatis menggunakan mesin. Akan tetapi, proses produksi tersebut melalui pengawasan secara manual. Manufaktur suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah dengan berskala tinggi sehingga menjadi barang jadi untuk dijual. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah industri manufaktur mempunyai peranan yang cukup penting dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, produk yang dihasilkan dari industri manufaktur sendiri terdiri dari berbagai jenis seperti makanan, minuman, tekstil, mebel, barang logam, barang plastik, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya adalah cara efisien untuk membangun jaringan. Yang pertama adalah model industri. Konsep model industri tidak hanya mengacu pada berbagai cara perusahaan mengatur aktivitas produksi, namun juga bagaimana hal ini membantu menyusun alokasi kekuasaan dan kekayaan dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam konteks bisnis murni, tempat yang baik untuk dimulai menerapkan konsep ini adalah sistem produksi massal yang pertama kali diterapkan oleh Henry Ford pada awal abad ke-20, yang menawarkan keunggulan standarisasi dan efisien, menampilkan pekerjaan khusus yang ditempatkan di sepanjang jalur perakitan dan menyelesaikan serangkaian tugas dan keluaran untuk dirakit menjadi produk akhir. Yang kedua adalah operasi fisik. Perusahaan yang diintegrasi secara vertikal yang membuat komponennya sendiri menghadapi tekanan yang berbeda dengan perusahaan yang melakukan outsourcing secara segala sesuatunya dan aktivitas fisiknya hanya melibatkan perakitan bahan baku atau pemberian merek pada produk yang dibuat oleh perusahaan lain. Yang ketiga adalah logistik. Nah, di semua tingkat rantai pasokan itu dipengaruhi oleh logistik, di mana mulai dari input awal hingga daur ulang produk dan kemasan bekas. Nah, persaingan global berarti pengiriman bahan mentah, komponen, dan produk jadi harus lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan sebelumnya. Bersaing dalam pengiriman, di sisi lain logistik harus mengatasi masalah produksi. Hal ini termasuk kerentanan banyak rantai pasokan terhadap risiko politik atau bencana alam dan akumulasi produk jadi. Yang terakhir adalah lokasi pabrik. Di dalam lokasi pabrik, logistik juga memengaruhi organisasi. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan inventaris terpusat. Banyak perusahaan yang menyimpan stok global produk setengah jadi dan produk jadi hanya di beberapa pusat distribusi regional utama. Contohnya adalah perusahaan kimia di Jerman yang mengoperasikan platform pementasan terpusat untuk seluruh Asia di Singapura atau perusahaan pembuat peralatan kantor yang menjelaskan pusat seluruh operasinya di Amerika Selatan. Next. Baik, demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami kelompok 9 izin undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.